Utara dan inilah materi yang akan kita bahas ya. Spesial banget nih judulnya. Apa itu? Sistem reproduksi manusia. Betul sekali. Ini andai kata judulnya saya ganti jadi sistem reproduksi tumbuhan pasti nggak asik ya. Oke, kita kasih garis tepinya dulu ya. Apa nih garis tepinya nih? Hati. Ada hubungannya nggak sih Mas? Hati dengan reproduksi. Apakah reproduksi atau untuk terjadinya reproduksi itu harus ada hati, harus ada cinta, harus ada love? Kalau Mas Taufik sih nggak setuju ya. Kenapa? Karena pada kasus pemerkosaan itu pasti saya yakin yang diperkosa tidak cinta sama yang memperkosa. Dan di pembelajaran kali ini nggak ada istilah malu-maluan atau jaim-jaiman ya. Jadi kalau Mas Taufik bilang penis ya emang itu namanya penis, nggak usah kita ganti jadi anu atau apalah gitu. Oke. Dan ternyata ada dua modus utama reproduksi hewan ya. Yang pertama adalah aseksual, yang kedua adalah seksual. A artinya tidak, seks artinya kawin. Jadi aseksual itu artinya tidak kawin. Kalau di tumbuhan istilahnya kita kenal dengan istilah vegetatif gitu ya. Nah, apa sih Mas bedanya? Ini dia. Kalau aseksual itu hanya melibatkan satu individu saja, kemudian menghasilkan keturunan yang identik secara genetik dan tidak melibatkan pertemuan sperma dengan sel telur. Oke, berarti kalau gitu seksual kebalikannya. Apa? Satu, dia melibatkan dua individu. Tapi ingat, harus yang berbeda jenis kelamin. Jadi andai kata Mas Jarot sama Mas Eko dimasukin dalam satu ruangan, disuruh ngapain pun, seberapa lama pun, nanti keluar-keluar nggak mungkin jadi tiga ya. Kenapa? Karena jenis kelamin mereka sama. Jadi syaratnya harus berbeda jenis kelamin, kemudian menghasilkan keturunan yang beragam, yang bervariasi secara genetik, dan tidak melibatkan pertemuan antara sperma dengan sel telur. Dan pertemuan sperma dengan sel telur inilah yang kita sebut dengan istilah fertilisasi alias pembuahan. Jadi saya ulangi, fertilisasi adalah proses bertemunya sperma dengan sel telur. Apa bedanya sperma dengan sel telur? Kita lihat nih, sperma ini ukurannya lebih kecil, jumlahnya lebih banyak, tapi dia motil atau bisa bergerak. Kalau sel telur jauh lebih besar, biasanya dirilis hanya satu gitu ya kalau pada manusia, kemudian dia tidak bisa bergerak ya. Oke, coba diulangi. Mana yang ukurannya lebih kecil? Sperma. Mana yang bisa bergerak? Sperma. Mana yang jumlahnya paling banyak? Sperma juga. Hidup sperma gitu ya. Oke. Nah, bertemunya sperma dengan sel telur ini bisa terjadi di lingkungan, biasanya lingkungan air gitu ya. Dan bertemunya sperma dengan sel telur bisa terjadi di dalam tubuh induk betina. Oke. Tahu nggak kira-kira hewan apa yang melakukan fertilisasi eksternal? Apa? Ada katak ya. Mau katak mau kodok terserah lah ya. Digabung juga jadi kotok, boleh lah, tapi jangan ya. Oke, katak. Gimana Mas katak itu? Kok bisa bertemunya sperma dengan sel telur itu di luar tubuh induk betina? Oke, misal ada dialog imajiner nih. Suatu sore yang indah, ada seekor katak jantan yang lagi jalan-jalan. Sebentar. Ini kataknya salah pergaulan nih ya. Harusnya loncat, dia malah naik otopet. Oke, lalu dia mendapati ada seekor katak betina yang ukurannya lebih besar yang sedang ngelamun. Lalu si katak jantan bilang, wah boleh juga nih. Akhirnya apa yang terjadi pemirsa? Yang terjadi adalah peristiwa atau di istilah biologi itu disebut sebagai ampleksus. Jadi ampleksus ini adalah proses pendekapan katak betina yang lebih besar oleh katak jantan yang lebih kecil. Jadi kalau kamu ngelihat gambar-gambar ini nih, ini bukan ada induk yang lagi ngasuh anaknya, bukan, tapi mereka lagi kawin. Dan uniknya ampleksus ini bisa terjadi durasinya nggak tentu ya, bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 6 jam, bahkan seharian ya. Kuat bener ya, kita kalah ya. Oke. Nah, hewan lain yang melakukan fertilisasi eksternal adalah ikan. Jadi ikan itu bertemunya sperma dengan sel telur itu di dalam air, bukan di dalam tubuh induk betina. Kamu kebayang gak sih lautan yang besar gitu, jumlah ikannya ada berapa banyak, lalu di dalam air laut itu bercampur tuh
sperma dari berbagai ikan. Pertanyaan Mas Taufik, mungkin nggak ada sperma ikan teri ketemu sama ovumnya ikan hiu misalkan? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi apakah kita pernah ngeliat ada ikan hiu yang kepalanya kepala ikan teri gitu? Nggak mungkin kan? Nggak. Kenapa? Inilah uniknya. Jadi sel telur atau ovum itu hanya mau dibuahi oleh sperma dari spesies yang sama. Jadi kalau beda sperma, kalau dia beda jenis dia nggak mau tuh. Oke. Dan ada juga yang namanya pencegahan polispermiasi. Jadi sel telur itu biasanya hanya mau dibuahi oleh satu sperma aja. Oke. Nah, kalau bertemunya di dalam tubuh induk betina berarti tadi namanya adalah fertilisasi internal. Berarti harus ada proses yang menjamin bahwa sel sperma itu didepositkan di dalam saluran reproduksi tubuh induk betina. Dan proses ini kita sebut sebagai kopulasi. Kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah bersenggama atau berhubungan badan gitu ya, atau bersetubuh atau apalah itu namanya. Tapi kalau di biologi namanya kopulasi. Oke, sampai sini paham? Oke, saatnya kita membahas organ reproduksi internal. Kenapa disebut internal? Karena tidak terlihat dari luar gitu ya. Ada apa aja Mas? Ada gonad atau testis, ada kelenjar reproduksi, dan ada saluran-saluran reproduksi. Oke, kita lihat gambar yang tadi dulu ya. Oke, masih ingat gak gonad itu yang mana? Nah, ini dia gonad atau testis ya. Apa fungsinya? Oke, gonad atau buah zakar atau testis ini berfungsi untuk pembentukan sperma ya. Jadi dia menjadi tempat pembentukan sperma. Ingat, satu kali diejakulasikan ya, satu kali produksi sperma itu bisa dihasilkan kurang lebih 650 juta sel sperma tuh. Banyak kan ya? Coba duit ya. Oke. Tapi sperma ini lebih berharga dari uang ya. Oke, makanya jangan dibuang-buang sembarangan. Nah, jadi kita itu adalah hasil dari satu sperma yang sudah berjuang dan berkompetisi serta mengalahkan kurang lebih 649 juta sekian sperma ya. Jadi istilah we were the champions itu benar banget ya. Tapi kenapa pas lahir jadi loser-loser kayak gini ya? Oke, silakan direnungkan. Nah, fungsi yang lain adalah dia menghasilkan hormon testosteron. Ini yang membuat cowok ada kumisnya, ada jakunnya, suaranya membesar, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bahas kelenjar reproduksi ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai vesikula seminalis. Apa fungsinya? Dia berfungsi menghasilkan senyawa yang bersifat basa atau alkalis ya. Ada enzim dan ada juga nutrisi-nutrisi untuk perkembangan sperma sebagai cadangan makanan ya. Nutrisinya terdiri dari sebetulnya adalah fruktosa ya. Dan dihasilkan juga prostaglandin nih oleh vesikula seminalis. Apa fungsinya prostaglandin? Prostaglandin berfungsi untuk membuat sperma itu jadi berkumpul atau sedikit menggumpal dulu gitu ya saat diejakulasikan. Nah, selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan sitrat itu sebagai cadangan energi juga ya, sebagai sumber energi bagi perkembangan sperma, dan dia menghasilkan senyawa antikoagulan juga yang membuat ketika sperma itu nyampe di saluran reproduksi perempuan, itu spermanya nggak lagi menggumpal, jadi bisa sedikit terurai lagi gitu. Nah, dan yang ketiga adalah kelenjar Cowper atau bulbouretralis. Fungsinya adalah untuk menetralisir uretra yang asam karena urin. Kita lihat di gambar ini kan gambar kantung kemih ya. Jadi ini adalah saluran untuk urin. Sedangkan yang ini adalah saluran untuk sperma. Jadi intinya saluran uretra ini bisa dilalui oleh urin, bisa dilalui oleh sperma. Dan sperma itu rentan ya, dia itu fragile. Dia kena panas sedikit, mati gitu ya. Kekeringan, mati. Bahkan kena lingkungan yang asam pun dia akan mati. Nah, urin itu asam, sperma itu sifatnya basa. Makanya sisa-sisa urin yang ada di uretra itu akan asam ya.
lingkungannya akan asam. Makanya harus dinetralisir dulu oleh kelenjar Cooper. Dan alih-alih dia membersihkan uretra, dia juga membawa sedikit sperma sebelum sperma itu diejakulasikan gitu ya, sebelum dikeluarkan betul dari penis. Nah, inilah yang membuat metode withdrawal metode atau metode cabut penis sesaat sebelum ejakulasi itu relatif nggak efektif ya, karena sensasi ejakulasinya belum ada, dia belum klimaks gitu ya, tapi sebagian kecil sperma itu sudah dilepaskan. Oke. Nah, selanjutnya adalah saluran reproduksi. Mulai dari epididymis. Jadi epididymis ini saluran yang halus, yang panjang banget. Panjangnya bisa sampai 6 meter dan butuh waktu 12 hari bagi sperma untuk melalui saluran sepanjang ini. Kenapa harus lama, Mas? Karena untuk melatih motilitas atau kemampuan bergerak sperma dan melatih fertilitas atau kemampuan membuahi si ovum ya. Jadi sperma itu harus punya kemampuan motilitas dan harus punya kemampuan fertilitas biar bisa membuahi si ovum. Oke, selanjutnya adalah vas deferens. Ini adalah saluran yang berfungsi menghantarkan sperma dari epididymis ya, sperma yang udah matang dari epididymis menuju ke vesikula seminalis untuk dikasih cadangan makanan tadi ya. Dan yang ketiga adalah uretra. Uretra itu tadi bisa dilalui oleh urin ataupun oleh sperma. Dan uretra di cowok otomatis lebih panjang ya daripada uretra yang ada di cewek. Oke, nah selanjutnya saya akan bahas tentang spermatogenesis. Tapi sebelum kita bahas spermatogenesis, kamu harus paham kembali nih konsep ini ya. Tadi ada istilah gonad. Gonad itu adalah organ penghasil gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Nah, proses pembentukan gamet oleh gonad itu kita sebut sebagai gametogenesis, ya. Nah, gonad di jantan tadi namanya apa? Namanya adalah testis. Sedangkan gamet di jantan namanya adalah spermatozoa. Jadi proses pembentukan sperma oleh testis inilah yang kita sebut sebagai spermatogenesis, ya. Nah, kalau proses pembentukan ovum dari ovarium itu kita sebut sebagai oogenesis. Dan ini adalah bagian dari spermatogenesis. Jadi dimulai dari germ cell ya, atau sel kecambah primordial atau sel germinal dalam tubulus seminiferus. Jadi di situ sudah ada yang namanya spermatogonium. Nah, spermatogonium ini tanda kutip adalah cikal bakalnya sperma gitu ya. Nah, spermatogonium akan melakukan pembelahan mitosis. Ingat, mitosis itu tipe pembelahan yang mengubah satu sel induk menjadi 2 sel anak. Mas, tapi kok di sini gambarnya cuma ada satu, yang satunya lagi kemana? Nah, yang satunya lagi disimpan sebagai stok. Sedangkan yang sisanya itu akan diproses untuk menghasilkan sperma. Ini yang unik. Jadi di cowok ya, kakek-kakek itu masih bisa memproduksi sperma karena ada sistem stok ini tadi ya. Nah, hasil dari pembelahan mitosis ini adalah spermatosit primer yang masih diploid. Setelah mengalami pembelahan meiosis 1, spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Pokoknya ingat ya, kalau udah ada kata-kata sek itu berarti sudah haploid alias sudah N ya. Nah, nanti mereka masing-masing akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua, menghasilkan spermatid, dan spermatid akan mengalami sedikit diferensiasi yang istilahnya kita sebut sebagai spermiasi ya, dan ada penambahan nutrisi dari sel Sertoli juga ya. Jadi spermatid akan berubah menjadi sel sperma. Jadi pada spermatogenesis, satu sel induk akan menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Oke, sperma sebagai gamet jantan bisa juga disebut sebagai spermatozoa. Memiliki 3 bagian, ada kepala, tengah, dan ekor. Di bagian kepala sudah ada nukleus atau inti sel, dan di dalamnya berisi kromosom. Pertanyaannya, ada berapa sih jumlah kromosom tubuh atau autosom, dan berapa jumlah kromosom seks atau seks kromosom yang dimilikinya? Ingat bahwa sperma itu bersifat haploid, ya, dia membawa 23 kromosom, jadi autosomnya ada 22 dan kromosom seksnya hanya ada 1.
bisa X, bisa Y. Nah, di bagian kepala juga ada akrosom. Ini bagian yang akan menghasilkan enzim yang dibutuhkan untuk fertilisasi. Fungsinya untuk menembus zona pelusida yang ada di ovum ya. Oke. Selanjutnya di bagian tengah ini ada organel yang bentuknya spiral ya. Banyak banget mitokondria di situ. Kita tahu bahwa mitokondria ini berfungsi dalam respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, di mana energi nanti ini akan digunakan oleh ekornya untuk bisa bergerak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di bagian ekor atau tail ini bisa juga disebut sebagai flagellum ya. Flagellum ini digunakan untuk berenangnya sperma ya. Dan gerakannya itu seperti whip like motion, artinya seperti cambuk ya. Oke, sampai sini paham?